Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Rijupinta dari Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis Guided Discovery Learning pada materi termokimia untuk kelas 11 SMA MA. Baiklah, kita masuk kepada bab 1 pendahuluan, di mana latar belakang dari saya mengangkatkan judul ini adalah pada saat ini ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Hal ini terlihat dengan beragamnya inovasi dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah perkembangan dalam bidang komputer. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang telah ada sejak abad 20 yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Adapun salah satu manfaat dari komputer dalam bidang pendidikan adalah dalam proses belajar, di mana komputer ini biasanya digunakan agar mempermudah penyampaian informasi oleh pendidik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Tujuan pendidikan saat ini diarahkan agar mampu bersaing dengan negara luar dan mengikuti perkembangan zaman yang sudah memasuki era evolusi industri 4.0 yang menuntut peserta didik dan pendidik melakukan pembelajaran berbasis elektronik. Tidak jarang saat ini ditemukan banyak inovasi-inovasi baru di dalam bidang teknologi dalam proses pembelajaran seperti virtual laboratorium, penggunaan media pembelajaran yang berbasis elektronik, dan lain sebagainya. Salah satunya adalah modul yang berupa salah satu sarana belajar yang berbasis elektronik. Dunia pendidikan ini pun tidak akan lepas dari proses pembelajaran yang akan melibatkan pendidik dan peserta didik, serta lingkungan belajar yang dapat saling mempengaruhi satu sama lain agar tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, bahan ajar adalah salah satu faktor penunjang untuk tercapainya tujuan pembelajaran. Sesuai dengan perkembangan zaman, bahan ajar tidak hanya berupa buku, tetapi juga dapat diambil dari internet ataupun dari sumber lain berupa jurnal, artikel, buku elektronik atau lebih dikenal dengan e-book, kemudian modul elektronik atau lebih dikenal dengan e-modul, sehingga mempermudah peserta didik untuk mengakses berbagai materi yang akan ia pelajari. Nah, e-modul atau modul elektronik ini merupakan versi elektronik dari sebuah modul yang sudah dicetak yang dapat dibaca dalam komputer dan dirancang dengan software yang diperlukan. E-modul ini terbukti sangat baik dipakai untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, pada pedoman implementasi kurikulum 2013 oleh Kemendikbud dijelaskan bahwa kegiatan pembelajaran pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik yang menuntut peserta didik untuk menemukan sendiri dari permasalahan yang ada dalam pembelajaran. Nah, salah satu metode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ini adalah Guided Discovery Learning, di mana dengan menggunakan model pembelajaran ini, siswa dituntut untuk menemukan dari suatu masalah berdasarkan bimbingan dari pendidik. Juga, pembelajaran dengan model Guided Discovery Learning ini terbukti dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik serta pembelajarannya lebih variatif dan interaktif, sehingga siswa lebih termotivasi untuk belajar dan aktif dalam proses pembelajaran dibanding dengan pembelajaran konvensional. Selain itu, siswa juga belajar menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Di sini juga tidak hanya pendidik yang aktif, tetapi peserta didik pun dituntut untuk aktif dalam proses pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bersama, materi kimia adalah salah satu materi yang dianggap sulit oleh peserta didik. Hal ini dikarenakan pembelajarannya yang bersifat abstrak dan diperlukan hitungan sebagai salah satu contohnya pada materi termokimia. Nah, untuk itu penulis melakukan penelitian pengembangan terhadap e-modul pembelajaran kimia dengan judul Pengembangan e-modul berbasis Guided Discovery Learning pada materi termokimia untuk kelas 11 SMA MA.
Adapun identifikasi masalah yang penulis temukan adalah yang pertama, siswa sulit dalam memahami konsep termokimia pada bahan ajar yang digunakan. Kemudian, kurangnya motivasi dan minat siswa mempelajari termokimia dikarenakan pembelajaran kurang bervariasi. Nah, selanjutnya, batasan masalah yang penulis tetapkan pada penelitian kali ini adalah yang pertama, pengembangan modul termokimia dalam bentuk e-modul berbasis guided discovery learning dalam meningkatkan motivasi, minat, dan pemahaman siswa kelas 11 SMA MA. Kemudian yang kedua, tingkat validasi dan efektivitas penggunaan e-modul termokimia berbasis guided discovery learning untuk kelas 11 SMA MA. Nah, untuk rumusan masalahnya sendiri di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana pengembangan modul termokimia dalam bentuk e-modul berbasis guided discovery learning dalam meningkatkan motivasi, minat, dan pemahaman siswa kelas 11 SMA MA. Kemudian, bagaimana tingkat validitas dan efektivitas penggunaan modul termokimia berbasis discovery learning untuk kelas 11 SMA MA. Tujuan dari saya melakukan penelitian ini, yang pertama, mengembangkan e-modul termokimia berbasis guided discovery learning pada kelas 11 SMA MA guna meningkatkan pemahaman, motivasi, dan minat siswa pada materi termokimia. Kemudian, mengungkapkan validitas dan efektivitas penggunaan e-modul termokimia berbasis guided discovery learning untuk kelas 11 SMA MA ini. Adapun manfaat dari penelitian yang saya lakukan, yang pertama, bagi penulis agar dapat menambah wawasan dalam pengembangan e-modul sebagai media pembelajaran. Kemudian bagi guru agar dapat memanfaatkan e-modul ini sebagai media pembelajaran dalam proses belajar mengajar nantinya. Kemudian bagi siswa agar dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar dan lebih memotivasi siswa serta meningkatkan keaktifan siswa dalam belajar. Dan yang terakhir, agar dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, kita lanjut kepada bab 2, yakni tinjauan pustaka. Yang pertama, bahan ajar. Bahan ajar ini sendiri merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis untuk membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar sehingga tercapainya kompetensi yang diharapkan dalam proses pembelajaran. Secara garis besar, bahan ajar terdiri atas yang pertama pengetahuan, kemudian keterampilan, dan sikap. Di mana ketiga hal ini yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Nah, salah satu contoh dari bahan ajar ini sendiri adalah modul yang dapat digunakan dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran, di mana pembelajaran menggunakan modul dapat meningkatkan pemahaman konsep siswa serta meningkatkan minat belajar siswa dibandingkan pembelajaran dengan tanpa menggunakan modul. Hal ini dikutip dari Lasmiati tahun 2014. Kemudian dari buku Ibu Yarima Desi dan kawan-kawan pada tahun 2016 dan 2017. Selanjutnya, bahan ajar ini sendiri menurut Kemendikbud tahun 2008 terbagi atas 4, yakninya bahan ajar cetak, di mana bahan ajar cetak ini dapat berupa handout, buku, modul, lembar kerja peserta didik, dan lain-lain. Kemudian bahan ajar dengar. Nah, bahan ajar dengar ini atau audio dapat berupa kaset, radio, piringan hitam, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bahan ajar dengar pandang atau audio visual dapat berupa video compact disc atau film dan juga virtual laboratorium. Kemudian multimedia interaktif, bahan ajar multimedia interaktif ini dapat berupa
CAI atau Computer Assisted Instruction, dan CD, compact disc, multimedia pembelajaran interaktif, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk kepada modul elektronik. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama, modul elektronik atau e-modul merupakan alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan menarik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya secara elektronik. Hal ini dikutip dari ARIS DKK tahun 2017. Sebagaimana kita ketahui bersama juga, e-modul ini merupakan bentuk elektronik dari modul yang biasanya dicetak. Nah, untuk pembuatan e-modul ini biasanya dibutuhkan suatu aplikasi. Nah, di sini inilah aplikasi yang digunakan biasanya untuk membuat e-modul, yakni Flipbook. Nah, di mana Flipbook ini sendiri menurut Ramadhania tahun 2013, Flipbook merupakan bentuk primitif dari animasi, namun seiring dengan pesatnya teknologi dan informasi, ide Flipbook kemudian diadopsi dan digunakan untuk membuat sebuah buku atau majalah elektronik. Nah, adapun keunggulan dari Flipbook ini adalah yang pertama, diperoleh rasa seperti ingin benar-benar membaca buku, kemudian dapat dikombinasikan dengan gambar dan musik. Nah, Flipbook ini dapat digunakan berupa perangkat lunak yang handal dan dirancang untuk mengonversi PDF ke halaman publik atau digital. Selanjutnya kita masuk kepada tinjauan pustaka selanjutnya, yakni Guided Discovery Learning. Nah, Guided Discovery Learning ini sendiri adalah model pembelajaran, di mana model pembelajaran ini amat sangat setelah dilakukan penelitian dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini dikarenakan pembelajarannya lebih bervariasi dan lebih interaktif, sehingga siswa termotivasi untuk belajar. Nah, Guided Discovery Learning ini juga terbukti dapat meningkatkan pemahaman siswa dan juga meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran model Guided Discovery Learning ini, siswa dituntut untuk menemukan sendiri dari masalah-masalah yang diberikan oleh pendidik. Kemudian siswalah yang akan menemukan jalan keluar atau pemecahan dari masalah tersebut dengan bimbingan dari pendidik, sehingga siswa akan dituntut untuk berpikir kritis dan siswa akan lebih memahami pembelajaran yang dilakukan saat itu. Nah, model Guided Discovery Learning ini sendiri memiliki 6 sintak. Yang pertama, pemberian stimulus. Nah, stimulus ini diberikan berupa fenomena-fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan dipelajari. Kemudian identifikasi masalah. Setelah dalam pemberian stimulus ini muncul beberapa masalah, maka masalah ini akan diidentifikasi oleh siswa dengan bimbingan dari guru. Kemudian siswa akan melakukan pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini dapat didapat dari beberapa sumber seperti dari buku dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data, di mana siswa ini akan mengolah datanya secara berkelompok. Kemudian akan dilakukan verification, di mana di sini siswa jawaban dari siswa tadi untuk pemecahan masalah akan didiskusikan bersama-sama sehingga didapatkan pemecahan masalah yang sesuai. Kemudian akan dilakukan generalization, di mana di sini akan
disimpulkan pemecahan dari masalah yang telah didapat tadi. Selanjutnya, karakteristik materi termokimia. Nah, materi termokimia ini sendiri terdapat pada KD 3.4 dan 4.4, di mana menurut Cheng tahun 2004, termokimia ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kalor yang menyertai reaksi kimia. Di mana dalam karakteristik materi termokimia ini juga terdapat beberapa fakta, kemudian ada prosedurnya, dan lain-lain sebagainya. Kita masuk kepada metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan saat ini adalah penelitian pengembangan Research and Development atau R&D dengan model PLOM. Nah, untuk tempat dan waktu penelitian yang saya ambil adalah SMAN 2 Kecamatan Harau dan SMAN 1 Kecamatan Lares Sagohalaban pada tahun pembelajaran 2020-2021, di mana saya di sini menggunakan 2 SMA sebagai perbandingan nantinya dari penggunaan e-modul termokimia berbasis guided discovery learning ini. Selanjutnya, untuk subjek dari penelitian ini adalah 2 orang dosen jurusan kimia FMIPA UNP sebagai tenaga ahli nantinya yang diperlukan untuk validitas dan validitas dari modul saya ini. Kemudian 3 orang guru kimia SMA dan 20 orang siswa kelas 11 IPA SMAN 2 Kecamatan Harau dan SMAN 1 Kecamatan Lares Sagohalaban. Selanjutnya, objek dari penelitian saya ini adalah e-modul pembelajaran berbasis guided discovery learning pada materi termokimia. Selanjutnya, prosedur penelitian. Adapun prosedur penelitian dari model PLOM ini terdapat 3 langkah. Yakninya preliminary research atau tahap investigasi awal, di mana pada preliminary research ini memiliki 4 tahapan utama, yakni yang pertama analisis kebutuhan, yang mana analisis kebutuhan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang mendasar yang dialami siswa dan guru melalui observasi lapangan dan studi literatur yang dilakukan, diantaranya materi termokimia, model discovery learning, guided discovery learning, dan penggunaan bahan ajar dalam pembelajaran kimia. Selanjutnya, analisis kurikulum. Nah, pada tahap ini dilakukan analisis terhadap kurikulum dan silabus dengan cara menurunkan kompetensi dasar yang terdapat pada materi termokimia berdasarkan KD dilakukan, kemudian dilakukan perumusan indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang sesuai dengan KD 3.4 dan 4.4 untuk mengetahui ketercapaian yang harus dicapai setelah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, studi literatur yang bertujuan untuk dapat mencari sumber dan referensi yang relevan dengan kegiatan penelitian, di mana sumber dan referensi yang berupa jurnal, buku, maupun sumber dari internet. Nah, yang terakhir, pengembangan kerangka konseptual yang bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi konsep-konsep penting yang akan dipelajari oleh siswa pada materi termokimia. Nah, setelah melakukan investigasi awal ini akan dilakukan tahap perancangan atau prototyping stage, di mana pada tahap ini produk yang berupa e-modul dirancang dengan evaluasi formatif Transmer yang terdiri dari 4 tahap, yaitu evaluasi diri sendiri atau self-evaluation,
kemudian penilaian ahli, uji satu-satu atau one-to-one, kemudian uji kelompok kecil atau small group, uji, dan terakhir uji lapangan. Akan tetapi, evaluasi formatif yang dilakukan pada tahap pembentukan prototipe hanya sampai pada uji kelompok kecil atau small group. Nah, tahap pembentukan prototipe ini ada 4, yakninya yang pertama prototipe 1. Pada tahap ini akan dilakukan dengan tujuan untuk merancang modul termokimia berbasis guided discovery learning untuk kelas 11 SMA MA. Kemudian perancangan modul ini disesuaikan dengan tahap model guided discovery learning dan komponen modul Kemudian hasil prototipe 1 ini dievaluasi melalui self evaluation dengan menggunakan sistem checklist untuk mengetahui komponen kelengkapan dalam modul dan kesalahan nyata dari prototipe. Kemudian hasil evaluasi dari prototipe 1 melalui self evaluation akan direvisi sehingga menghasilkan prototipe 2. Nah, prototipe 2 ini akan dilakukan one-to-one evaluation dan expert review yang bertujuan untuk mendapatkan tingkat validitas dari prototipe 2. Nah, hasil evaluasi dari prototipe 2 ini melalui one-to-one evaluation dan expert review akan direvisi sehingga menghasilkan prototipe 3. Nah, prototipe 3 ini yang dihasilkan kemudian akan dievaluasi melalui uji small group yang terhadap 6 orang siswa SMAN 1 Laresa Gohalaban dan SMAN 2 Harau yang memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Nah, dari hasil evaluasi uji small group ini akan menghasilkan prototipe 4 yang akan diuji melalui file test. Nah, tahap selanjutnya atau tahap terakhir yang akan dilakukan adalah assessment phase atau tahap uji coba dan penilaian. Nah, pada tahap ini akan dilakukan uji lapangan yang mendapatkan tingkat praktikalitas dari prototipe 4 yang dihasilkan. Uji praktikalitas dilakukan dengan memberikan angket uji praktikalitas kepada guru SMA dan siswa SMA. Nah, berdasarkan prosedur yang telah ada tadi pada model penelitian pengembangan PLOM ini akan dilakukan banyak sekali evaluasi-evaluasi atau revisi-revisi untuk mengurangi tingkat kesalahan. Kemudian instrumen penelitian, di mana instrumen yang saya gunakan di sini adalah lembar validitas, di mana lembar validitas di sini yang akan diuji oleh para ahli, yakninya guru SMA dan dosen kimia FMIPA UNP. Kemudian untuk angket praktikalitasnya akan diisi oleh guru dan juga siswa yang akan menggunakan modul berbasis guided discovery learning pada materi termokimia untuk kelas 11 ini. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik analisis data. Nah, teknik analisis data validitas menggunakan formula Kappa-Cohen dengan rumus P dikurang PE per 1 kurang PE. Nah, untuk teknik analisis data praktikalitas ini akan dibagikan angket respon guru dan angket respon siswa. Nah, yang mana angket respon guru dan angket respon siswa ini akan dinilai dengan formula Kappa-Cohen tadi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan maupun penyampaian dari saya. Saya mohonkan saran dari ibu dan teman-teman semua. Mungkin sekian.
saya tutup presentasi saya kali ini dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.